Halo, saya Handoyo Trianto, Head of Indonesia Financial Industry, IDC Financial Insights. Setelah setahun lebih pandemi di Indonesia, industri jasa keuangan menyadari pentingnya digitalisasi dalam hal pelayanan pelanggan dan operasi bisnis. Kita akan flashback mengenai apa yang terjadi di industri teknologi informasi Indonesia dan dampaknya pada industri jasa keuangan. Perusahaan-perusahaan teknologi besar tercatat melakukan investasi besar dalam pusat-pusat data untuk menawarkan jasa komputasi awan atau cloud. Setelah Alibaba meluncurkan jasa cloud mereka sebelum pandemi, Google memperkenalkan jasa cloud mereka tahun lalu. Sedangkan Amazon Web Services berencana meluncurkan jasa cloud mereka dalam tahun ini. Selain itu, Microsoft telah mengumumkan rencana investasi pusat data untuk produk cloud mereka. IDC meyakini dengan adanya pusat-pusat data berteknologi cloud akan mendorong penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI, di mana AI akan melengkapi inovasi-inovasi yang telah ada dan inovasi-inovasi baru, baik dalam digital channel, new services, dan new customer experience. Secara keseluruhan, perjalanan transformasi digital di industri jasa keuangan Indonesia. Dari studi-studi yang dilakukan oleh IDC, perjalanan tersebut masih sekitar 40-50% dari kondisi ideal saat ini. Sedangkan pertumbuhan belanja IT di industri jasa keuangan Indonesia dalam 5 tahun yang akan datang, IDC memperkirakan per tahunnya tumbuh sebesar 11-20%. IDC juga mengamati perusahaan-perusahaan startup memiliki peran penting dalam industri. Dengan berkembangnya teknologi, perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan inovasi-inovasi baru terkait dengan pelayanan pada segmen konsumer dengan mengadopsi teknologi yang terkini. Institusi keuangan yang sudah ada perlu menyadari hal tersebut dan membuat strategi yang tepat untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa kompetitor dalam industri jasa keuangan bukan hanya antar institusi keuangan yang sudah ada, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan startup tersebut. Startup telah menjadi kompetitor yang mengambil pengaruh penting dalam akses ke pasar konsumer. IDC juga mengamati bahwa terdapat 3 strategi yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan, yaitu pertama, ekosistem strategi, di mana perusahaan berpartner dan berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam melayani pasar konsumer dengan proses real-time yang menggunakan teknologi API. Kedua, influence strategi, di mana perusahaan berusaha menarik perhatian dan dominan di pasar konsumer melalui platform-platform gaya hidup yang mereka buat. Ketiga, konteks strategi, di mana perusahaan-perusahaan membangun hubungan yang berlandaskan empati pada pelanggannya. Dalam iklim yang kompetitif, IDC meyakini cara terbaik membangun keunggulan adalah dengan cara membangun kapabilitas dalam rasa empati pada para pelanggannya. Rasa empati tersebut juga penting untuk menumbuhkan rasa percaya dari konsumer pada industri jasa keuangan secara keseluruhan. Pelayanan yang buruk pada pelanggan akan menyebabkan trauma pada pasar konsumer secara keseluruhan. Pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, transformasi digital dengan pendekatan customer-centric menjadi yang terbaik dalam menumbuhkan industri jasa keuangan. Beberapa tantangan dan kesalahan dialami oleh pelaku industri jasa keuangan. Dari studi dan interaksi dengan pelaku jasa keuangan, IDC menemukan 5 tantangan dan kesalahan umum, yaitu pertama, tantangan dari perubahan pasar yang cepat, dikarenakan gaya hidup baru akibat kemajuan teknologi dan adanya generasi baru seperti generasi milenial, generasi Z, dan lain-lain. Selain itu, kompetitor yang cepat beradaptasi terhadap perubahan yang ada berpotensi merebut pelanggan dari pelaku jasa keuangan yang lain. Yang kedua, kesalahan dalam menggunakan strategi dan rencana lama yang belum up to date dengan kondisi yang telah berubah dengan cepat. Kemampuan atau proses riset terhadap situasi dan kondisi menjadi kunci dalam membuat perubahan rencana atau prioritas yang baik.
Yang ketiga, kesalahan menggunakan pendekatan teknologi dalam membuat inisiatif-inisiatif digital. IDC yakin bahwa business case approach merupakan cara atau pendekatan yang terbaik dalam merencanakan inisiatif-inisiatif digital. Hal ini dikarenakan business case yang dibuat telah mengakomodasi situasi dan kondisi yang unik bagi perusahaan. Keempat, kesalahan menggunakan pendekatan teknologi sentrik, product sentrik, atau proses sentrik. IDC yakin bahwa customer centric merupakan pendekatan yang terbaik dalam merencanakan strategi dan inisiatif-inisiatif digital. Hal ini dikarenakan customer centric memberikan manfaat langsung bagi peningkatan pendapatan perusahaan. Sedangkan teknologi tetap dipertimbangkan pengaruhnya sebagai salah satu faktor driver atau pendorong yang mempengaruhi pelanggan. Yang kelima, kesalahan pengembangan proses analytics tanpa mengembangkan proses-proses bisnis yang baru. Kesalahan ini membuat pengembangan proses analytics tidak optimal dan memerlukan pengerjaan ulang ketika proses bisnis yang lama diubah oleh yang baru. Proses-proses baru diperlukan karena adanya perubahan pasar pelanggan dan peran teknologi baru. Tantangan dan kesalahan di atas yang menyebabkan industri jasa keuangan Indonesia tidak memperoleh hasil maksimal dari transformasi digital. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti sesi-sesi dalam IDC Financial Conference 2021.